Esther Sri Budi Rahayu. Kami bacakan. Berkaitan dengan pertanyaan yang lalu. Oh, berarti ini sambungannya ya dari pertanyaan sebelumnya, follow up. Yang saya tahu sering dikatakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Apakah ini kurang tepat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Esther Sri Budi Rahayu. Apakah pertanyaannya itu adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, atau apakah pertanyaannya itu adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus memberkati? Saya ambil yang kedua. Pertanyaannya, apakah tepat kalau kita mengatakan Tuhan Yesus Kristus memberkati? Kata memberkati ini digunakan bukan hanya untuk menggambarkan Allah atau Tuhan memberkati manusia, tetapi coba kita lihat beberapa ayat. Contohnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 34 dikatakan di sana, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi pada waktu Simeon dikatakan memberkati, ia katakan anak ini ditentukan. Ini dalam kata kerja bentuk pasif, ditentukan. Jadi bukan Simeon yang menentukan bahwa Yesus itu akan menjatuhkan atau membangkitkan, tapi Simeon hanya menyatakan apa yang sudah ditentukan oleh Allah pada waktu Allah atau Tuhan menjelma menjadi manusia. Jadi dengan kata lain, di sini Simeon bukanlah sumber berkat. Dia hanya mengucapkan kata-kata berkat, sementara berkat itu bersumber dari Allah. Jadi Allah adalah sumber berkat. Simeon menyatakan apa kehendak Allah tentang anak ini, atau dalam hal ini adalah Yesus. Makanya dikatakan anak ini ditentukan. Siapa yang menentukan? Di sana ada satu subjek dari kata kerja yang tidak disebutkan karena kata kerja ini dalam bentuk pasif. Anak ini ditentukan oleh apa? Oleh Allah untuk membangkitkan dan menjatuhkan banyak orang di Israel. Jadi bukan Simeon sumber dari berkat itu. Namun kata memberkati digambarkan bagi Simeon. Bagaimana dengan yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-14? Kejadian pasal yang ke-14 setelah Abraham kembali dari mengusir musuh yang datang menyerbu Sodom dan Gomora, maka dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 dikatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ayat 19 berkata, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi walaupun ayat ini berkata Melkisedek memberkati Abraham, tetapi berkat itu bukan datang dari Melkisedek. Jadi Melkisedek bukan sumber berkat. Makanya ia katakan diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Jadi dalam hal ini Allah lah yang adalah sumber berkat. Jadi sekarang bagaimana? Apa boleh kita katakan Tuhan Yesus memberkati, sementara Simeon memberkati sekalipun bukan dia sumber berkat? Melkisedek juga memberkati, tapi bukan dia sumber berkat. Dia mengatakan Abraham diberkati oleh Allah yang maha tinggi. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Coba kita buka dalam Lukas pasal yang ke-24. Ellen atau Stephen, apa boleh buka Lukas pasal yang ke-24? Kita akan baca ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-51. Lukas 24 ayat 48, Pendeta ya? Ya, silahkan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih. Di sini Tuhan Yesus Kristus memberkati mereka atau murid-muridnya dan orang-orang yang menyaksikan dia naik ke surga. Dia angkat tangannya dan dia memberkati mereka. Pada saat Tuhan Yesus memberkati, maka dia adalah sumber berkat itu. Dia adalah sumber berkat. Lalu kemudian Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 saya baca. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi kalau kita mau mendoakan seseorang lalu kita katakan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus Kristus memberkati, atau Tuhan Yesus Sang Mesias atau Kristus itu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ini adalah suatu hal yang indah karena memang Tuhan Yesus Kristus adalah sumber berkat. Ia bisa memberkati. Terima kasih. Kita tidak bisa katakan, saya sambung sedikit lagi, kita tidak bisa katakan semoga Melkisedek memberkati, semoga Simeon memberkati, tapi kita patut mengatakan semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.